Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Alhamdulillah wa sekalian, di pagi hari ini dengan izin Allah kita bisa kembali berjumpa untuk melanjutkan kajian ilmu fikih, yaitu membahas syarah matan Nabi Syuja Murojaah, ya, pertemuan yang ketiga. Terakhir sampai pembahasan tentang mandi. Sekarang masuk ke pembahasan tentang tayamum. Nanti penjelasan lebih lengkapnya bisa sambil disimak, ya, rekaman video pembelajaran yang sudah ada. Langsung membahas dua syarahnya, Fathul Qorib dan At-Tadhib, ya. Ini untuk mengulang saja poin-poin pentingnya, dan nanti bisa ditanyakan yang belum dipahaminya. Sekarang tentang mengusap di atas hub, ya. Terakhir tentang mandi. Paslun, suatu pasal. Wal mashu ala lufain, dan mengusap, ya, di atas dua hub. Hub itu sepatu yang bisa menutupi bagian kaki, ya, dalam anggota wudhu. Jadi bukan sepatu biasa, tapi kalau di kita mungkin seperti sepatu bot begitu, tapi tidak harus besar, ya, seperti sepatu bot. Tapi dia bisa menutupi bagian kaki, ya, anggota wudhu kaki. Ya, jaizun, boleh. Ya, ini sebagaimana, ya, di dalam hadis, ya, bahwa dan hadisnya bahkan mutawatir, ya, secara maknawi. Ya, dibolehkan mengusap di atas hub itu. Ya, misalnya yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, ya, dari Mughirah bin Syu'bah, ketika dalam suatu perjalanan, ya, di suatu malam, Rasulullah SAW hendak berwudu, lalu ketika telah mengusap kepala, Mughirah bin Syu'bah ini hendak melepas hub Nabi, ya. Maka Nabi mengatakan, da'uhuma fa inni adhaltuhuma tahiratain. Biarkan kedua hub itu, ya, sungguhnya aku memasukkan, ya, kedua hub itu dalam keadaan bersih, ya, suci. Gitu. Ya. Dan hadis-hadis yang lainnya, ya, bahkan diriwayatkan oleh sekitar 70 orang sahabat. Ya, jadi ini hadis tawatir, ya, secara maknawi. Dengan perbedaan redaksi-redaksinya. Bisalah satu syara'id, dengan 3 syarat. Yang tadi alum sahuma ba'da kamali toharoh. Dia memulai memakainya itu setelah sempurna toharoh. Jadi ketika memakai itu dalam keadaan sudah bersuci dulu sebelumnya, ya, toharoh dari hadas, ya, baik hadas kecil atau hadas besar, ya, dan tentu tidak ada najis, ya, di dalamnya, ya, ketika dipakainya itu. Ya, ini kan diambil dari perkataan Nabi tadi, ya, fa ini adhaltuhuma tahirata ini. Ya, jadi ini syarat yang pertama.
Yang kedua wa an yakuna satira ini limahalli ghuslil fardi minal qadamain. Hendaklah kedua hub itu bisa menutupi tempat mencuci yang wajib ya dari dua kaki itu. Sebagaimana kita ketahui kewajiban di dalam mencuci kaki itu kan sampai mata kaki ya. Sehingga hubnya itu disyaratkan dia harus bisa menutupi ya sampai mata kaki ya. Kalau tidak menutupi ya berarti tidak boleh ya, tidak sah, tidak memenuhi syarat. Ya itu kan apa namanya diambil dari pengertian dari hub itu sendiri ya. Kemudian yang ketiga wa an yakuna mimma yumkinu tatabul masyalaima. Dan hendaklah kedua hub itu memungkinkan untuk apa berjalan ya di atas keduanya. Ya, artinya yang bisa dipakai untuk berjalan. Ya, kalau tidak dipakai untuk berjalan ya berarti tidak memenuhi syarat. Ya, jadi memang hub itu ya sepatu yang orang bisa berjalan dengannya ya ketika melakukan perjalanan. Jadi bukan kaos kaki gitu ya. Ya, karena memang seorang musafir ya bisa menggunakan hub itu untuk melakukan apa safar ya perjalanan pulang pergi gitu ya. Dan juga bisa menghalangi masuknya air ya ke dalamnya. Ya, jadi itu tiga syarat dari mengusap di atas hub. Wa yamsahul muqimu yawman wa laila. Nah, ini kemudian waktu mengusapnya. Waktu dibolehkan ya dalam mengusapnya, yaitu orang yang mukim mengusapnya itu sehari semalam saja. Ya, jadi tidak hanya bagi musafir ya dibolehkan, tapi bagi orang yang mukim juga boleh ya sebagai rukhsah ya keringanan. Terutama memang kondisi di zaman dulu ya, di zaman Nabi SAW yang apa namanya kondisi mereka ya tinggalnya di padang pasir seperti itu. Kesulitan untuk membuka ya hub itu. Kalau di zaman kita sekarang ya justru ya kita kan ketika berwudu ya dibuka itu ya sepatunya itu dan kondisi sekarang ya justru lebih mudah untuk dibuka dengan kondisi ya masjid yang ya seperti sekarang gitu. Kalau di zaman dulu kan masjid juga mereka menggunakan sepatu ya sholatnya juga begitu. Jadi memang kondisi yang sekarang kita ya berbeda ya sehingga mengusap di atas sub itu ya hampir tidak diamalkan gitu ya dengan kondisi zaman yang berbeda. Jadi bagi yang mukim sehari semalam dan bagi musafir ya salah satu ayamin walayalihina
Ya, 3 hari 3 malam. Ini sebagaimana hadis riwayat Muslim ya, dan yang lainnya dari Shuraih bin Hani. Ya, aku datang kepada Aisyah, ya aku bertanya tentang mengusap di atas sup. Jadi dia mengatakan datang kepada Ali ya, sungguhnya dia lebih tahu dengan hal ini daripada aku ya, karena memang Rasulullah melakukannya ketika beliau dalam safar. Dan kalau yang diketahui ya, atau yang mengetahui safar Nabi ya tentu adalah para sahabat. Adapun istri-istri Nabi kan tidak begitu banyak mengetahui ya, sehingga disuruh untuk bertanya kepada Ali ya, lalu aku bertanya kepadanya ya, dia berkata ya Rasulullah SAW, jadikan salah satu ayamin wa layalihinna lil musafiri wa yauman wa lailatan lil mukim. Itu ya, ini sesuai dengan hadisnya. Hmm. Wabtida'ul mudah min hini yuhdisu ba'da lubsil hufaini. Memulai waktunya itu dari sejak berhadas ya, setelah memakai kedua hub. Gitu. Jadi dimulai kapan waktu mengusap di atas hub itu? Ya, yaitu ketika mulai hadas, karena kan dimulai ketika berwudu itu. Kalau belum kalau belum berwudu dengan mengusap di atas ya belum dihitung waktunya. Ya, dan syaratnya kan tadi harus dalam keadaan taharah. Jadi misalnya kita sudah berwudu ya, taharah dari hadas kecil, hadas besar ya, tidak ada najis. Lalu kemudian memakai hub. Nah, setelah memakai hub dalam keadaan taharah, lalu kemudian berhadas mau berwudu. Nah, dari situ mulai ya dihitung waktu mengusap di atas hubnya itu untuk mukim. Jadi eh, 1 hari semalam ya, untuk musafir 3 hari 3 malam. Wa in masa fil hadari summa safaro atau masa fis safar summa qoma atama masa mukim. Jika mengusap di dalam keadaan hadir maksudnya mukim, kemudian musafir ya, pergian, atau mengusap pada saat safar lalu mukim, maka dia menyempurnakan mengusap orang yang mukim. Ya, jadi diambil yang paling sedikitnya. Jadi ketika orang itu mengusap di saat mukim, lalu dia musafir. Nah, dia hitungannya yang mana? Nah, karena dia memulainya saat mukim, ya maka melanjutkan apa namanya, batas waktu bagi yang mukim. Kalau kemudian dia apa musafir lalu belum ya, belum misalnya belum mencapai 1 hari semalam ya, maka ya dia menyempurnakan mengusapnya orang yang mukim itu 1 hari semalam saja. Ya, tidak lebih. Hmm. Ya, kemudian yang membatalkan ini di dalam sarannya ada tambahan ya. Seperti orang yang bermaksiat ya, orang yang tidak ada tujuan ya dalam safar ya, haim sebutnya apa, haim ya, maka dihitungnya dia mengusap orang yang mukim. Yang membatalkan tayamum, apa namanya, mengusap di atas sub, yaitu 3 perkara ya.
Betul masuk bisa salasati asya bihal ihima dengan membukanya wan kidoin mudah selesainya waktunya wa ma yujibul gusla dan yang mewajibkan eh, mandi ya. Jadi tiga tiga hal ini yang membatalkan mengusap di atas sub itu. Ini sesuai dengan apa namanya hadis ya riwayat Tirmidzi, Nasai dari Sofwan bin Asal ya. Karena Rasulullah SAW ya'muruna idza kunna musafirin an namsaha ala kifafina. Mengusap di atas sub kami wala nanzi'aha dan tidak melepasnya salah satu ayam ya min ghaitin wa baulin wa naumin. Jadi kalau karena buang air besar, buang air kecil, karena tidur, ya itu tidak apa namanya tidak perlu membuka ya hub itu. Artinya kita dibolehkan mengusap di atas hub ya ila min janabah kecuali kalau junub ya artinya yang mewajibkan mandi nah maka dia harus dibuka hubnya artinya batal mengusap hubnya itu ya, tidak boleh diteruskan. Ya, kalau karena buang air tadi tidur ya itu tidak membatal. Kalau dibuka ya berarti batal. Jadi yang membatalkan mengusap di atas itu ketika dibukanya. Ya, atau sudah habis tadi waktunya. Ya. Ada yang ditanyakan dulu sampai situ tentang hub. Ya, tidak ada kita lanjut ya. Berikutnya tentang tayamum. Paslun satu pasal wasyara itu tayamum satu asya. Syarat-syarat tayamum itu ada 5 perkara, yaitu yang pertama wujudul udhri bisafarin aw marad. Ya adanya uzur ya karena safar atau sakit, wa duhulu waktu sholat, masuk waktu sholat, wa talabul ma ya mencari air, wa ta'adzuru istimalihi dan tidak atau berhalangan untuk menggunakannya, wa zuhu ba'da talab dan apa namanya pesimis ya artinya tidak berhasil ya setelah mencari itu ya tidak berhasil setelah mencari iwas ya ini sebagaimana ya dalam hadis ya atau dalam ayat ya bolehnya tayamum itu ya karena sakit atau safar ya lalu tidak ada air wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa ahadun minkum minal qaid aw lamastumun nisa falam tajidu ma'an fatayammamu. Ya, bagi yang sakit itu kan artinya dia ta'adzur sebenarnya masuk ke ta'adzur istimaluhu juga. Dia tidak mampu ya terhalang untuk menggunakan air walaupun air itu ada. Nah, kalau safar, nah ini kalau dalam mazhab Syafi'i berarti dia harus mencari dulu ya ketika safar pun. Ketika tidak ada ya baru. Ya, tapi kalau kalau yang bisa saya ambil ya saya pilih dari perbedaan atau perdebatan ya para ulama, justru saya lebih memilih ketika safar ya walaupun ada air boleh karena kalau kita pahami ayatnya
Ya, itu kan dibolehkannya tayamum in kuntum mardo satu karena sakit. Sakit kan tidak disyaratkan harus tidak ada air, justru ada air. Cuman kesulitan untuk bisa menggunakannya. Yang kedua safar. Nah, safar itu sendiri posisinya kan sama seperti sakit yang sulit ya untuk berwudu walaupun ada air misalnya. Artinya dia boleh tayamum safar itu walaupun ada air, ya. Karena dia eh apa namanya syarat menggunakan syarat ini. In kuntum mardo aw ala safar. Gitu. Nah, itu kondisi. Kemudian auja ahadu minkum. Nah, kalau ini baru dibatasi dengan falam tajidumaan. Karena kalau di sini bukan rusonya berhadas. Karena kan auja ahadu minkum minal ghaid itu kan adalah dia berhadas. Maksudnya berhadas kecil, hadas besar ya. Apa namanya hadas kecil. Apa setelah dari toilet ya itu kan bisa buang air kecil, buang air besar ya. Bisa juga termasuk kentut di dalamnya ya. Buang angin. Artinya batal hadas kecil aula mastumun nisa ya atau nah di sini aula mastumun nisa bersentuhan. Nah, di sini kalau dalam mazhab Syafi'i maksudnya kan menyentuh batal. Ya, kalau dalam mazhab Hanafi ya itu maksudnya jima. Ya, dan ini yang saya kuatkan ya. Kalau saya memilih bahwa makna dari la mastumun nisa ya itu maksudnya adalah jima berhubungan. Sehingga kalau kita lihat alur dari ayat ini pun, nah itu lebih cocok. Kenapa? Karena auja ahadum minkum minal qaid itu berbicara tentang hadas kecil. Aula mastumun nisa berbicara tentang hadas besar. Ya, sehingga alurnya itu menjadi lebih pas begitu ya. Nah, jadi baik itu hadas kecil, hadas besar, nah itu kan belum membolehkan tayamum. Maka orang yang berhadas kecil, berhadas besar, boleh tayamum dibatasi dengan falam tajidumaan. Lalu tidak menemukan air. Jadi yang dibatasi dengan falam tajidumaan itu mana? Ya dari ja'ahadu minkum tadi minal ghaid aw lamastumun nisa. Sedangkan mardo dan ala safar itu tidak dibatasi falam tajidumaan. Ya. Kemudian juga dalam hadis ya Sahih Bukhari Muslim kunna ma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi safar fa shalla bin nas fa idza huwa birajul mu'tazir qala ma manaka an tusalli qala asabatni janabah wa lama qala alaika bi sa'id fa innahu yakfik. Yaitu bolehnya tayamum ya ketika dia tidak ada air ya junub maka tayamum. Ya nah kemudian duhulul waktu sholat masuknya waktu sholat. Ini sebagaimana hadis riwayat Bukhari ya dari Jabir ya waju ilat liyal ardu masjidan wa tuhuran. Ya, dijadikan untukku bumi itu sebagai masjid artinya bisa digunakan untuk sholat, tempat sholat ya dan juga alat untuk bersuci. Fa ayyuma rajulin min ummati adrakahu sholat falyusalli. Ya siapa saja ya dari umatku yang mendapati waktu sholat ya maka sholatlah. Artinya di tempat yang dia berada itu. Ya, dalam riwayat Imam Ahmad, aynama adrakatni sholat tamassahtu wa itu. Nah, maka riwayat ini menunjukkan ya bahwa beliau bertayamum dan sholat apabila tidak mendapatkan air setelah masuk waktu sholat. Jadi di hadis ini dipahami adrokat sholah.
Ya, maka dari situ diambil syaratnya kalau masuk sholat. Karena memang tayamum itu kan rukhsah, apa namanya ya, rukhsah. Ya, gitu. Eh, rukhsah ya, tidak, kekuatannya tidak sama seperti halnya berwudu. Berarti kan selama belum masuk waktu sholat, dia harus berusaha dulu ya mencari air dan sebagainya. Tidak menggampangkan langsung tayamum. Ya, jadi itu syaratnya wa talabul ma ya, maka mencari air. Ya, jadi ketika tidak sakit atau tidak sapar ya dia, ya, atau dalam mazhab Syafi'i sapar pun harus mencari dulu ya, cari dulu airnya. Ya, bahkan harus memaksimalkan usahanya ya, di sekelilingnya itu. Kalau pakai botol aqua gimana? Boleh, Secara boleh umumnya berwudu. gitu boleh. Ya, asal bisa sempurna aja wudunya, asal bisa terkena air, bisa. Tidak ada yang terlewat gitu ya ketika mencuci. Kemudian wa ta'adzuru isti'malihi ya, terhalang dari menggunakannya. Ini bukan hanya sakit saja. Saya juga karena khawatir ya, ada rasa takut, baik itu misalnya ya takut ada binatang buas misalnya kalau mengambil air itu, ya, takut kepada nyawa ya, ataupun ada kepada anggota tubuh ya yang bisa celaka gitu ya dengan mengambil air itu gitu ya, atau takut kehilangan harta. Misalnya ada harta yang harus dia jaga, kalau dia ngambil air itu khawatir akan dicuri orang, ya kan? Nah, itu juga termasuk artinya ta'adzur istimali ya, terhalang dari menggunakan air itu. Ya, lalu kemudian wa zuhu ya, ba'da tolab ya, setelah apa namanya? Wa zuhu itu bukan tidak berhasil, tapi membutuhkan ya setelah mencari. Jadi setelah mencari air, lalu air itu ternyata dibutuhkan untuk minum, misalnya ya. Nah, tentu minum ya adalah kebutuhan yang paling utama. Kalau dia tidak minum bisa mati. Nah, maka boleh dia tayamum ketika itu, walaupun ada air, tapi kan airnya dibutuhkan, gitu ya, untuk minum misalnya. Ya, kemudian watura butahir lahu gubar. Nah, ini kemudian syarat bagi apa debunya ya, debu yang suci, yang ada tanah yang suci yang ada debunya. Wa in halatahu jisun aw ramlun lam yajuz. Kalau bercampur dengan gamping ya atau pasir itu tidak boleh. Nah, ini dalam madzhab Syafi'i ya. Jadi ya harus murni ada apa namanya debu. Dalam madzhab lain boleh ya ketika bercampur. Yang penting kan dia apa eh, di bumi gitu ya, apa yang ada di bumi itu. Ya baik bercampur dengan pasir tadi tidak masalah.
Ya, kalau dalam madzhab Syafi'i tidak boleh. Faraiduhu arba'atu asya ya, kewajibannya ada ya, atau juga apa namanya, tanahnya ini tidak dijelaskan juga tidak basah ya, ghairul munada. Kalau bercampur tadi ya dengan gamping atau pasir tidak boleh. Ini sesuai dengan yang disebutkan oleh Imam Nawawi dalam Syarah Muhadzab ya, tasih. Tapi dalam Raudhah Fatawa beliau membolehkan. Ya, artinya itu ikhtiar ya beliau, pilihan beliau. Ya, kewajiban dalam tayamum itu ada 4 ya, yaitu niat, eh, itu niatnya berarti dia tayamum baik untuk melakukan sholat yang wajib atau sunnah, ya, atau wajib dan sunnah ya, dua-duanya ya. Atau wajib saja, maka eh, boleh ya melakukan yang sunnah juga kalau niatnya untuk yang sholat wajib. Ya boleh melakukan dengan bersamanya ya yang sunnahnya dan juga sholatin aja ya misalnya. Nah kalau niatnya hanya yang sunnah saja, maka tidak boleh dia melaksanakan sholat yang wajib dengan tayamum itu. Begitu juga kalau dia hanya niat sholat saja tidak ditentukan gitu ya. Itu tidak boleh melakukan sholat yang wajib, ini yang sunnah saja. Nah, niat itu harus apa namanya, harus dilakukan beriringan ya dengan ketika memindahkan debu itu ke wajah. Jadi kewajiban yang pertama ya, karena memang niat itu kan didefinisikan qasdu syai'i muqtarinan bifilihi kan, maksudkan sesuatu bersamaan dengan pekerjaannya. Ya artinya niat itu apa namanya berbarengan dengan pekerjaan yang paling awal yang dikerjakan. Yang paling awal dikerjakan dalam tayamum yaitu mengusap wajah. Maka ketika mengusap wajah itu harus hadir niat tuh kita tayamum ini untuk apa? Sama juga ketika sholat berarti takbiratul ihram. Pada saat takbiratul ihram itu hadir kesadaran kita ya kita itu sholat apa, ya kan? Artinya kan niat itu sangat berpengaruh kan kepada hukumnya. Walaupun sama-sama 2 rakaat kan bisa beda. Ini kan sesuai dengan hadis ya, innamal a'malu binniyat. Jadi kalau melafadzkan niat itu bukan niat. Jadi ketika orang mengucapkan melafadzkan niat ya sebelum dia takbiratul ihram, sebelum wudu ya sebelum tayamum dia belum niat itu. Niat itu ketika mulai yang paling awal pertama. Jadi sebetulnya yang dalam adab sepi dibolehkan ya apa namanya untuk membantu ya tujuannya kan untuk menghadirkan niat. Kalau kemudian dibaca ya dilafadzkan niat tapi pada saat mulai masuk melakukan kewajibannya tidak hadir niat ya tetap dia tidak berniat gitu. Nah talafut biniat itu kan bukan niat. Niat itu ya dalam hati ya jadi dan tidak tidak jadi syarat melafadzkan niat bahkan tidak ada yang wajibkan. Ada yang mewajibkan, nah itu pendapat yang sangat lemah dalam mazhab Syafi'i. Mewajibkan melafadzkan niat itu tidak benar ya. Mau diwajib tidak wajib. Dia hanya membantu saja. Bahkan istilahnya juga bukan sunnah, hanya mustahab saja. Karena memang tidak ada dalil jelas ya dari Nabi langsung.
harus melafadzkan niat, tidak ada. Ya, wa masul wajhi dan mengusap wajah, ya. Ya, ini kan sesuai dengan apa namanya tata cara tayamum itu sendiri. Dalam ayat pun jelas ya, fatayamamu sha'idan thayyiban famsahu biwujuhikum wa aydikum minhu. Usap wajah kalian dan tangan kalian. Jadi yang wajib dalam tayamum itu ya ini. Ya, satu niat ya sesuai dengan hadis tadi nama amal niat. Yang kedua mengusap wajah ya dengan debu itu. Jadi setelah tangan kita dikenakan ke debu dulu ya kan. Lalu kemudian diusapkan ke wajah lalu tangan ya. Wa masu makanya wa masul yadain ma'al mirfaqain bersama dengan kedua siku. Nah, ini dalam mazhab Syafi'i. Jadi dalam mazhab Syafi'i eh, dan Hanafi ya, itu dengan sampai siku. Kalau dalam mazhab Malik, dalam mazhab Hanbali itu sampai pergelangan saja. Dari mana dalilnya? Mazhab Syafi'i itu mengkiaskan ke wudu. Wudu kan apa namanya? Ilal marofik ya. Kalau dalam tayamum tidak disebutkan sehingga masih belum jelas ya, masih mujmal gitu. Tangannya itu sampai mana? Karena yang disebut tangan itu kan ada tiga maknanya. Ada yang sampai pergelangan disebutnya kaf, sampai siku ya disebutnya ziro ya atau sa'id ya. Ada dari siku ke atas yaitu namanya adud, wilayah otot itu. Itu namanya adud. Jadi ada tiga makna dari makna yad itu sehingga ini masih mujmal ketika disebut wa aidiakum wa aidikum minhu ya wa aidikum minhu ini masih mujmal. Nah, sehingga dalam mazhab Syafi'i berpendapat oh, berarti sampai siku juga ya karena sesuai dengan wudu karena wudu itu kan asalnya ya tayamum pengganti dari wudu sehingga mengikuti kepada asal. Nah, itu dalilnya. Nah, kalau dalam mazhab lain sampai pergelangan. Nah, ini yang saya pilih yang lebih kuat. Ya, jadi yang lebih kuat justru sampai pergelangan saja cukup. Karena dalilnya jelas hadis itu. Di Sahih Bukhari ya, Sahih Muslim itu kan jelas menyebutkan dalam hadisnya ketika kepada siapa Ammar bin Yasir itu ya. Juga yang lainnya Rasul mengatakan yang fika cukup kamu itu mengusap wajahmu ya wakafaik ya dan kedua kaf. Nah, itu kan jelas. Jadi dalam dalam redaksi yang disebutkan oleh Nabi dalam hadis itu menggunakan istilah kaf wa kafaik, dua kafmu. Nah, kaf itu adalah tangan sampai pergelangan. Nah, itu sorry hadisnya. Ya, sahih ya, sorry sangat jelas. Rasul menyebutkan kafaik itu bisa dicek ya di Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Nah, sehingga dengan alasan ini kuat sekali dalilnya. Ya, jadi mengucap tangan dalam tayamum cukup sampai pergelangan. Jadi kalau bagi saya, ketika kita mempelajari mazhab Syafi'i ya tidak harus selalu mengikuti. Jadi kita ya kalau mau mengikuti ya silakan. Tapi kalau kita akan dimintai pertanggungjawaban, kalau kita mampu belajar ya harus belajar. Kita pelajari dari dalil dari masing-masing mazhab. Ya, jadi ketika misalnya, oh ini kan lebih kuat, jelas dalilnya, petunjuknya,
Ya, apa yang menjadi penghalang bagi kita untuk mengambil itu? Ya, jadi saya jelaskan bahwa dalam mengusap tangan ya dalam tayamum ini yang lebih kuat sampai sepergelangan karena hadisnya jelas. Bisa dicek dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Rasul menyebutkan ya cukup kamu dalam tayamum itu mengusap wajah dan tangan ya kafai. Disebutnya kaf itu sampai pergelangan. Ya, jadi itu memperjelas yang masih mujmal dalam ayat wa aidikum minhu aidikum berarti ditafsirkan oleh Nabi dengan kaf ya dalam hadis tadi. Ini begitu. Dan selain itu secara logika ya kalau tadi itu kan jelas dalil dan secara nakalnya ya secara logika pun kan tayamum itu adalah rukhsah. Yang namanya rukhsah itu ya dilandaskan dengan keringanan kemudahan. Ya kalau orang bertayamum mengusap tangan sampai siku itu sulit. Bagaimana meratakannya? Kalau air kan bisa kelihatan ya, bisa ketahuan bahwa bisa rata gitu ya sampai sikut air itu. Kalau debu nggak cukup hanya sekali untuk mengusap sampai sikut itu nggak cukup. Sehingga ada kesulitan. Padahal tayamum itu sendiri landasannya adalah tahfif, meringankan. Ya kan? Justru kalau sampai sikut jadi sulit. Nah, sehingga gitu ya lebih kuat ya menurut saya ya, sampai pergelangan. Di samping tadi hadisnya jelas. Begitu. Wat tartib, kemudian tartib cara berurutan ya. Itu wajah dulu lalu tangan. Jadi bukan tangan dulu kan, tapi wajah dulu. Wa sunanuhu dan sunnahnya dalam tayamum. Salah satu asya ya, tiga perkara tasmiyah, mengucapkan basmalah, wa taqdimu limna alal yusro, mendahulukan yang kanan daripada yang kiri, wal mualat ya, dan secara bersambung, mualat itu tidak ada jeda ya. Tapi ini dikategorikannya sunnah ya dalam madhab Syafi'i. Tidak wajib. Sebagaimana yang sudah dibahas juga dalam wudhu ya. Kemudian waladhi yubtilu tayamum yang membatalkan tayamum salah satu asya tiga hal. Mam tolal wudhu yang membatalkan wudhu. Jadi yang membatalkan wudhu juga membatalkan tayamum. Waru yatul ma fi ghairi waktu sholat dan melihat air di selain waktu sholat. Ya, waridatu dan murtad ya, waliyadzubillah. Ya, jadi kalau melihat air ya, jadi ketika tidak sholat maka batal ya, dia harus segera berwudu. Ya, karena kan dibolehkannya tayamum itu tadi ketika tidak ada air. Nah, kalau kemudian airnya ada, ya maka dia jadi wajib berwudu. Kembali ke asal, kewajiban asal. Ya, di sini ada rinciannya. Kalau kalau sudah masuk waktu sholat ya, ketika sholat, kalau sholatnya itu tidak gugur kewajibannya dengan tayamum, seperti sholatnya orang mukim, maka batal. Dia harus berwudu ya. Tapi kalau yang bisa gugur kewajibannya dengan tayamum, yaitu seperti sholatnya musafir, maka tidak batal. Baik sholat wajib atau sholat sunnah.
Ya, itu kalau yang disyaratkan harus tidak ada air ya. Tapi kalau yang sakit, walaupun lihat air ya kan nggak pengaruh karena rusak dia bukan karena tidak ada air, tapi lemah ya dalam menggunakannya. Wasahibul jabair yamsahu 'alaiha wa yatayammamu yusalli wa la ya'data in kana wada'aha la tuhrim. Ya, orang yang memakai perban ya, jama dari jabiroh. Jadi maksudnya yang menutupi luka itu ya. Dia mengusap di atasnya dan bertayamum dan sholat tidak mengulangi jika meletakkannya dalam keadaan suci. Ya, dan bertayamum untuk setiap sholat wajib dan sholat dengan satu tayamum apa yang dia suka, apa yang dia kehendaki ya dari sholat sunnah. Jadi tayamum hanya untuk satu kali sholat wajib saja, tidak bisa untuk dua terus tayamum lagi. Kalau dengan sholat sunatnya ya bisa sholat wajib dengan sholat sunatnya, bisa dengan satu kali tayamum. Ya, untuk yang apa luka tadi itu, dia jadi double ya kalau dalam mazhab Syafi'i itu. Jadi misalnya orang ada luka, dia berwudu. Nah, lukanya itu di anggota wudu, otomatis kan tidak bisa tercuci. Nah, maka di atas apa namanya lukanya itu dia mengusap ya, diusap di atas lukanya itu. Tidak dicuci. Ya, nah sekaligus juga dia bertayamum, ya, tayamum. Jadi apa namanya? Bebel ya. Nah, itu berkaitan dengan tayamumnya. Yang ditanyakan dulu. Ya, kita lanjut dulu ya. Ustaz, kalau tayamum tuh surat fardu sama surat sunat diulang lagi nggak Ustaz? Eh? Tayamum tuh loh. Misalkan surat wajib, surat wajib tayamum. Kita mau surat sunat itu tayamum lagi ya Ustaz ya? Enggak, Dua kali enggak, ya? enggak, enggak usah. Sekali Oh tayamum nggak usah boleh. sekali. Oh langsung aja ya. Sholat wajib dengan sholat sunnah, Jadi termasuk kata dengan dua kali. dengan sholat jenazah ini dalam mazhab Syafi'i begitu. Termasuk Oh. dengan sholat jenazah misalnya, itu boleh. Yang Oh, tidak boleh dalam mazhab Syafi'i itu kalau menggabungkan dua yang wajib. oh ya ya ya. Kalau wajib nggak boleh ya. Satu kali ya. Tapi kalau menurut saya, ya yang kalau misalnya lagi safar kan jama ya, Iya, Ustaz. itu Jama jama berarti dua dua kali wajib, karena ini dua kali. ya jama aja kalau lagi Justru safar. yang namanya ini kan rukso ya, justru sekali cukup sekali tayamum dengan dua sholat tuh dengan cara dijama. Ustaz, kalau di dalam pesawat itu Ustaz ya kan sebenarnya ada air di belakang teh. Di tempat itu gimana ya kita kadang-kadang susah itu Ya nyalain itu airnya udah. artinya tayamum itu kan nggak wajib. Kalau ada air ya boleh kita dalam keadaan safar kita berwudu. Jadi Jadi bukan tetap pakai berarti air. harus tayamum. Oh.
Kalau ada air dan itu justru lebih mudah gitu ya, begitu ya sudah wudhu saja. Tapi kadang-kadang kan di pesawat kecil saat tempatnya ya itunya tempat itu enggak Ya, nah gunanya. ketika dalam kondisi kesulitan ya justru disitulah kita diberi rukhsah tayamum, tidak harus berwudhu. Oh iya iya. Karena tadi yang menurut saya yang paling kuat bagi yang safar tidak harus syarat tidak ada air, bisa saja ada air tapi dia boleh tayamum karena rukhsahnya itu ya karena safarnya itu walaupun ada Iya air. sabar ya betul. Seperti dalam kondisi di pesawat itu kan Ya sulit. sulit tuh satu Iya, kecil terus airnya aduh terus orang lain banyak masuk jadi susah iya sekali. boleh tayamum boleh. Oh iya iya. Ya udah Hmm. darurat saja ya ya. Ya lanjut tentang Kalau najis posisinya ya. sakit itu Gimana Pak? gimana? Suaranya nggak jelas Pak. Iya. Bagus, bagusnya yang sakit kalau sakit itu batasnya gimana kalau dibolehkan? Eh? Sakit yang bagaimana kalau boleh Sakit yang bagaimana? tayamum? Sakitnya yang bagaimana? Ya, Ya, itu ada kalau perbedaan tayamum, pendapat ya di kalangan ulama. tayamum Eh, Apa namanya ada tingkatannya ya sakit itu. Ada yang kalau kena air itu dia bisa menyebabkan meninggal. Ada yang hanya bisa memperparah sakitnya atau memperlambat kesembuhan. Ya, kalau yang menyebabkan meninggal semua sepakat ulama boleh tayamum. Kalau yang eh, hanya menyebabkan parah sakitnya atau memperlambat kesembuhan ya eh, itu juga boleh ya sepakat para ulama. Nah, lalu di bawah itu ya dia hanya apa namanya kalau dalam mazhab Syafi'i harus itu memang minimal tadi bisa memperparah ya sakitnya, melambat kesembuhan dan itu pun harus dengan dokter yang ahli gitu ya. Menurut dokter yang ahli kalau kena air ya itu bahaya, bisa berbahaya gitu ya. Nah, tapi ada juga apa namanya pendapat lain ya dalam mazhab Malik ya, mazhab Malik, Imam Bukhari misalnya. Itu yang penting sakit ya. Jadi tidak dibatasi sakitnya bagaimana. Yang penting orang itu disebut sakit, sakit apa saja, nah, itu kan boleh karena dalam ayatnya pun disebutkan secara mutlak. Wa in kuntum marda, jika kalian sakit, tidak dibatasi kan di situ. Sakitnya bagaimana. Dan itu yang saya kira lebih kuat. Jadi sakit aja, sakit apa saja. Artinya orang sakit itu kan lemah. Jadi bukan hanya air bisa berpengaruh ya memperparah sakitnya, tapi karena ini rusak, orang sakit itu lemah, dia mau berjalan aja kan lemah gitu. Kecuali sakit Sedangkan gigi tadi. sedangkan berwudu itu kan lumayan kan pergerakannya kan itu Oh iya Ustaz. dari mulai mencuci kalau yang wajibnya saja kan mencuci wudu, mencuci wajah, lalu tangan sampai sikut, mengusap kepala, mengusap kaki gitu kan lumayan. Apalagi dengan sunah-sunahnya. Ya sehingga ketika memang orang itu sakit apa saja itu kan ada kelemahan di situ, maka Allah memberi keringanan dengan tayamum. Nah, tayamum kan simpel, ya hanya tinggal ditempel saja yang ada debunya, misalnya di tembok atau di apa yang memang kita yakini ada debu di situ ya di lantai misalnya. Kita yakini ada debunya. Nah, itu simpel, mengusap wajah, tangan tadi ya dan
sampai pergelangan, menurut pendapat yang lebih kuat yang tadi saya jelaskan itu udah simpel. Jadi ada keringan, ada rusuk di situ. Ya, ya tapi kalau misalnya mau berusaha ya, takut saya belum boleh tayamum, masih kuat ya silahkan itu untuk kehati-hatian Ada yang itu ya berwudu. air. Ya. Tapi kalau sakit gigi langsung tayamum misalnya. Pak Imron itu. Takut ya kalau kita mengambil pendapat yang tadi, Madzhab Malik, sakit gigi juga boleh karena kan tadi sakit apa saja tidak dibatasi. Tapi itu ingin sakit gigi nggak mau wudhu. Karena kan karena kelemahan di situ. Iya. Ada kesulitan, terganggu ya. Semua anggota badan kan kata Rasulullah orang beriman itu satu sama lain itu kan apa namanya saling menguatkan. Kalau ya salah satu dari mereka itu terkena musibah, kesulitan, yang lain juga merasa. Nah, seperti halnya anggota badan ya, ketika satu anggota badan sakit, maka seluruh badan pun sakit, seluruh badan pun akan merasakan. Ya. Ya kan, walaupun sakit gigi tetap aja kan nggak enak ke kaki Ya, ketika ya, jalannya, ketika mau ininya. ya tapi masih bisa ditahan gitu jadi. Ya, tapi kalau masih merasa kuat, ya silahkan. Iya. Ya, kita kehati-hatian, jangan-jangan saya belum boleh tayamum, misalnya kalau ada kekhawatiran, tapi jangan berlebihan juga kekhawatiran itu. Nantinya malah kalau terlalu berlebihan itu nanti jadi masuk perangkap setan ya was-was, ya was-was. Jadi orang terlalu was-was akhirnya menjadi bahaya. Misalnya dia terlalu khawatir wudhu saya benar atau enggak gitu. Niat saya kayak orang mau sholat ya takbir berapa kali nggak jadi-jadi sholatnya. Nah itu was-was itu Ya, godaan ada yang setan. itu. Iya. Jadi terlalu ribet dia dalam melaksanakan ibadah. Ya, jadi orang takbir gitu, wah nggak jadi lagi. Jadi sulit. Padahal Allah sudah memberi kemudahan. Yuridu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Itu was-was, terlalu berlebih-lebihan. Begitu ya. Nah, kita lanjut sedikit nih tentang najis ya. Aslun wa kullu ma'in kharaja min sabilain, setiap yang padat apa namanya atau yang cair keluar dari kedua lubang ya, maksudnya kubul dan dubur najis ilal mani kecuali mani. Ghusl jamil abwal wal auras wajib illa baula sabi. Mencuci seluruh kencing dan apa kotoran ya kotoran manusia arwas atau juga kotoran semua adalah wajib ya kecuali kencing anak ya laki-laki yang belum makan makanan, jadi masih minum susu ya minum ASI, tapi ASInya masih yang utama ya. Kalaupun misalnya dikasih makanan sedikit tapi yang utamanya ASI ya sama, dia belum menjadi yang utamanya ya makannya itu. Maka dia fa'inau ya turuk bi rosyil mayaleh ya cukup diperciki saja, tidak harus dicuci. Beda dengan anak perempuan, makanya yang disebutkan di sini anak laki-laki. Kalau anak perempuan ya harus dicuci. Walayu fa'an syai, karena ada hadisnya ya itu apa namanya yang menunjukkan kepada hal itu. Walayu fa'an syai min najasi lari asir ya, tidak dimaafkan, tidak ditoleransi sedikit dari najis ya kecuali sedikit dari darah
Al-Qai dan nanah, ya wa mala namsalahu saila, dan yang tidak ada darah, binatang yang tidak ada darah seperti apa namanya, lalat ya kan, dalam hadisnya disebutnya lalat idza waqa'adz dzubab ya. Itu kan disuruh ditenggelamkan ya, karena di satu sayapnya ada penyakit dan satunya lagi ada obat. Ya, dari tenggelamkan artinya kan mati, dan berarti kan udah jadi bangkai. Bangkai itu kan najis menurut mazhab Syafi'i ya. Najis, dan itu termasuk yang ditolerir. Ya, maka diambil ilat dari lalat itu, yaitu karena memang tidak ada darah yang mengalir. Maka disamakan kepada binatang-binatang lain yang tidak ada darah yang mengalir ya, yang kecil. Bila waqa'a fil ina ya, dalam bejana wa mata fi fa inna la yunajisu, mati dalamnya tidak menajiskannya. Wala hewan kulu tahir, dan hewan seluruhnya suci ilal kalba wal hinzir. Ya, kecuali anjing dan babi, ya wa matawala dan minuma wa min ahadihima, dan yang lahir dari keduanya atau dari salah satu keduanya. Maksudnya misalnya anjing kawin ya dengan kambing misalnya, ya, lahir anak ya, maka dia hukumnya sama seperti anjing. Ini berasa kalau yang apa namanya, anjing itu eh turu ya, apa inayah hadikum itu tidak walago fil kalbu an yakshalahu sab'a maratin ulahuna biturab, disuruh untuk mencuci, ya, maka dipahami ya menurut jumhur ulama ya, sehingga najis air liurnya itu. Nah, kalau air liurnya najis ini, maka yang lainnya seluruh badannya najis ya, dalam mazhab Syafi'i seperti itu. Dan hinzir juga dalam ayat disebut bainahu ridsun ya, najis. Nah, kalau untuk apa babi ini tidak ada secara langsung cara mencucinya ya, cuman dia dikiaskan kepada anjing. Artinya babi itu lebih buruk kan daripada anjing kan. Kalau anjing saja mencucinya sampai 7 kali, yang satunya dengan tanah ya, maka babi pun sama seperti itu. Ini dalam mazhab Syafi'i seperti itu ya. Kecuali dalam mazhab lain, misalnya dalam mazhab Malik ya, itu tidak najis anjing itu. Disuruh mencuci 7 kali itu ta'budi saja kalau dalam mazhab Malik. Betul, Ustaz. Di Turki itu dia nggak najis anjing itu. Ya, berarti ikut ke mazhab Ya. apa Maliki ya, Hanafi apa? Hanafi Ustaz ya? atau Hanafi mungkin tambah. Hanafi. Tapi Ya. yang saya baca mazhab Malik yang tidak menajiskan anjing itu. Karena dalilnya kan ada hadis di zaman Nabi itu anjing itu mondar mandir ya. Mondar mandir di tempat sholat kami tanpa kami mencucinya. Itu hadis yang apa menjadi landasan mereka. Sehingga yang mencuci perintah mencuci jilatan aja itu hanya ta'abudi saja, bukan karena najisnya. Itu dalam menurut itu ya. Malik. Makanya dalam mazhab Syafi'i ini termasuk najis mughalathah ya, yang terkena apa? Jelatan anjing ini. Tapi Sehingga dia katanya dicucinya sampai 7 kali, apa? apa namanya? Yang satu kalinya dengan tanah. Yang paling kuat di awalnya dengan tanah. Sehingga disebut najis mughalathah. Ada najis mukhafafah yang tadi yang kencing anak laki-laki ya, yang belum menjadikan makanan sebagai makan utama, jadi masih susu ya makan utamanya,
itu muhafafah ya, sehingga hanya diperciki saja cukup, tidak harus dicuci. Nah, selain yang itu masuknya najis mutawasito ya, yang kencing tadi, yang kotoran ya, itu eh, berapapun ya, di berapa kali pun yang penting najisnya bisa hilang. Kalau sekali hilang ya cukup. Kalau tidak ya 2 kali, 3 kali. Ustaz, tapi saya tanyakan Ustaz, yang di Turki itu katanya dalam keadaan kering kata Ustaz. Kalau basah tetap najis katanya gitu. Jadi kemana Ustaz? Kalau dalam keadaan kering nggak najis, kalau basah najis katanya gitu, tetap, Oh tetap gitu iya. katanya. Hmm. Iya. Kalau dalam mazhab Syafi'i kan tadi apa namanya, seluruh seluruh badan anjingnya. Hmm. Tidak hanya liur ya, karena tadi dikiaskan. Hmm. Ya mungkin mengambil pendapat bahwa kata walago fil kalbu itu kan adalah air ya, ada airnya basah. Ya, itu. Karena memang ada yang mengambil bahwa hanya air liurnya saja, kalau badan yang lain tidak. No. Berarti mengikuti yang pendapat itu. Ya, wal maitatu dan bangkai kuluhan najisa, semuanya najis ilal sama wal jarad wal adami, kecuali eh ikan ya, belalang dan manusia. Ya, itu juga apa, memahami dari ayat itu ya. Eh Namal khamru wal maisiru wal ansab wal azlam ridsun min amali syaitan. Oh, bukan yang itu apa? Hurimat ya hurimat alaikum maitatu ya. Itu kan ada kata-kata ridsun di situ ya, najis. Dari ayat ya, najis bangga itu. Dan juga dalam hadis ada apa? Menunjukkan ya idza dubigul ihab ya, pokok tahu kalau di samak itu maka kulit itu menjadi suci. Nah, kalau disebut menjadi suci berarti dia najis. Ya, kalau disebut apa menjadi suci ya, berarti menunjukkan dia najis. Gitu. Jadi bangkai semuanya najis kecuali ikan dan belalang. Nah, ini kan ada ininya apa? Pengecualiannya ya, uhilat lana maitatani itu ada wadamani. Dan juga manusia ya, karena memang manusia itu terhormat ya, karomna bani Adam ya, telah kami muliakan bani Adam ya. Wa yuksaru ina min ulugil kalbi wal khinzir sab'a marat. Nah, ini tadi ya, 7 kali dahunna biturab, salah satunya dengan tanah. Wa yaksiru min sa'irin najasat maratan ta'ti alaihi wa salah abdol. Dari semua najis sekali saja, tapi 3 kali lebih utama. Wa idza taharatil hamratu binafsiha tuhurat. Kalau Homer itu, nah ini juga di mazhab Syafi'i Homer itu najis juga. Karena tadi innamal khamru tadi itu ya, wal maisir wal ansab wal ajram ridsun min amali syaiton, sehingga Homer diambil kesimpulan dia juga najis. Jadi bukan hanya haram. Memang dalam ayatnya kan lebih jelasnya menunjukkan haram, tapi selain haram juga najis. Tapi tidak disepakati ya, banyak para ulama yang menentang ini.
Ya, jadi dia najis. Nah, kalau misalnya kemudian homernya itu menjadi cuka, tahollalatil homrotu, jadi menjadi cuka, artinya tidak memabukkan lagi kan. Nah, maka dia jadi suci, tapi dengan sendirinya gitu. Ya, menjadi homer dengan sendiri, menjadi cuka dengan sendirinya. Wa in hulilat bitari syai'in fi alam tatu. Nah, kalau dia menjadi cuka dengan dimasukkan sesuatu ke dalamnya, nah itu tidak suci, tetap najis. Ya kan? Karena apa? Sesuatunya itu terkena ya kepada homernya itu sehingga dia posisinya dia menjadi najis. Ya, begitu. Allah alam kalau ada yang ditanyakan. Ustaz, kalau Ustaz nanya di luar ini, Ustaz. Ya. Misalkan imam nih, sholat 2 rakaat, baca surat Jum'ah misalkan. Terus kan pertama awal mesti bisa baca Bismillah misalkan, awal surat. Terus pertengahan dia ruku, sujud, pergi lagi, surat keduanya itu sudah nggak usah Bismillah lagi, Ustaznya langsung kan ya. Terusin pertengahan tadi. Oh iya. Betul nggak? Betul nggak, Ustaz? Hmm. Betul saja. Karena itu kan Bismillah kan untuk awal surat saja. Kalau itu kan pertengahan kita Iya. sambung rakaat kedua itu langsung aja kan gitu Ustaznya. Iya, iya. Ustaz, mau bertanya Ustaz. Iya, iya. Ketika kita dalam safar itu kan kadang kita Safar ada bukan air safar, tapi safar. ya safar kita ada air tapi tidak mensucikan gitu. Kita kan kadang itu bisa sholat sebenarnya dalam perjalanan, tetapi kadang masalah-masalah wudhunya itu kita bisa apa itu yang tadi usap sepatu itu bisa nggak? Iya. Cuman kan tadi syaratnya tidak boleh dilepas, Pak. Kalau kita Itu kan sekarang pakai sepatu, pas sholatnya pakai nggak sepatunya? dipakai. Itu berlaku selama dipakai, Ustadz ya? Iya. Ketika sholatnya pakai sepatu nggak? Kalau dipakai ya boleh berarti. Enggak dipakai. Kayak di kereta gitu kan, kita kadang mau tayamum gimana, tapi kalau air kadang airnya kayaknya kurang suci gitu. Karena di Kalau toilet. kalau kalau mengusap di atas itu maksudnya wudhu, Pak. Wudhu pakai air, cuman pas mencuci kakinya tidak mencuci kaki, tapi diusap. Dia ada hub itu kan syaratnya juga tadi harus menutupi yang wajib ya. Kalau sepatu kan enggak, dia tidak menutupi mata kaki kalau sepatu biasa itu. Jadi sepatunya harus hub itu yang khusus ya, yang sampai ke atas itu. Sepatunya itu menutupi mata kaki ke atas. Kalau sepatu biasa kan tidak menutupi dia. Kemudian juga pas sholatnya kan dibuka sepatunya, berarti tidak sah mengusap di atas hubnya. Ya, jadi kalau untuk ngehub itu maksudnya dia wudhu, cuman pas kakinya dia tidak membuka. Nah, kalau tadi untuk safar ya keringanannya ya tayamum. Beda mengusap di atas hub dengan tayamum. Ya, kalau tayamum tadi ya boleh ya tadi misalnya karena memang safar itu sendiri jadi rukhsah yang membolehkan tayamum walaupun ada air. Tadi yang menurut saya lebih kuat. Kalau dalam madzhab Syafi'i tetap ya harus wudu walaupun dalam safar. Tapi kalau yang saya pilih dari pendapat lain ya para ulama justru safar itu sendiri jadi rukhsah karena bukan hanya apa namanya kesulitan cari air ya, tapi apa namanya ada kesulitan lain ya karena orang safar itu sendiri ya udah kesulitan gitu safar itu sendiri.
Sehingga walaupun ada air, kita boleh tayamum. Karena kan orang safar tuh misalnya dia sangat terikat dengan waktu ya, terburu-buru misalnya. Atau ya kalau misalnya harus wudhu misalnya ngantri lama, sedangkan kita safar itu kan biasanya terburu-buru gitu ya. Sholat aja di kosor kan gitu. Nah maka dalam wudhu pun ya kita boleh tayamum, tidak wudhu ketika safar itu. Ya, apalagi tadi airnya itu kotor atau kita tidak tahu apakah itu terkena najis atau tidak kan gitu ya. Ya intinya boleh tayamum bagi musafir walaupun ada air. Ya cukup ya insyaallah. Syukran ala ihtimamikum. Qulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.